Orang tua almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat meminta penyidik mengembalikan uang senilai 62 juta rupiah yang diduga milik Brigadir Yosua yang akan dipergunakannya untuk menikah. Sementara barang milik Brigadir Yosua yang telah dikembalikan oleh penyidik berupa pakaian almarhum, sedangkan 2 unit telepon genggam, uang tunai, rekening tabungan, dompet, ID card, serta pin emas penghargaan dari Kapolri 2019-2021 Idam Aziz belum dikembalikan. Yang disita kalau nggak salah 62 juta sekian. Disita penyidik itu, Om? Iya. Ada alasannya nggak? Ya belum tahu, nggak ada alasan. Matanya untuk bukti. Harapan Om dengan diri itu? Pokoknya yang tidak bersangkut paut dengan penyidikan segera dikembalikan, ya gitu aja. Jadi di sana pun untuk apa kan, ya nggak tidak bersangkut paut, itu hak almarhum termasuk kami warisnya kan. Duit itu mungkin untuk persiapan pernikahan almarhum. Memang jauh-jauh hari waktu sebelum ada kejadian ini kami sudah nasihati anak ini mengingat dia ada rencana mau pernikahan tahun depan. Kalau soal nominal uang di ATM itu kami belum tahu. Jadi Sementara itu terkait transaksi rekening Brigadir Yosua setelah meninggal dunia, dirinya belum mengetahui pasti dan belum bisa memastikan karena Brigadir Yosua tak pernah bercerita terkait tabungan yang ada di rekening. Gue bisa memahami permintaan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua yang ingin mendesak polisian segera menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka. Kenapa? Karena Putri adalah pihak yang paling berpotensi untuk membuka kasus ini. Dengan demikian, gue berharap kita sekarang fokus buat mengawasi kasus ini. Gue juga udah mulai jengah. Kasus ini semakin melebar. Semakin banyak informasi berkembang yang terlalu personal. Gue ingatkan kembali, jangan mau terdistraksi dengan pengalihan isu. Ingat, ini kasus serius. Ini kasus pembunuhan berencana yang mencoreng institusi kepolisian. Mari kita kawal kasus ini bersama. Gue ada informasi lain nih. Banyak warga yang resah dengan maraknya transaksi narkoba di kisaran Sumatera Utara. Menindaklanjuti laporan warga, polisi dengan cepat melakukan patroli di titik-titik rawan penyebaran narkoba. Dan di Bangka Selatan, sebuah rumah diduga sering digunakan untuk peredaran narkoba. Setelah mendapat informasi, polisi langsung bergerak dan melakukan penggerebekan. Nih gue kasih lihat video penggerebekannya. Tim Paus Satres Narkoba bersama TNI, BNN, dan Lembaga Pegiat Anti Narkoba menyisir kawasan rawan narkoba di Jalan Durian Kisaran Asahan. Saat tiba di lokasi, petugas menghentikan pemuda yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Apa nih, Bang? Enak loh ya. Belakang. Iya. Buat bener. Dari mana? Kecurigaan petugas membuahkan hasil saat diperiksa salah satu pemuda membawa alat isap sabu atau bong. Meski mengelak, kedua pemuda dibawa petugas untuk diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya petugas gabungan pun melanjutkan patroli tak jauh dari lokasi pertama. Petugas pun kembali menghentikan dua pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan. Salah satu pemuda menjatuhkan alat isap sabu. Petugas pun menggeledah barang bawaan kedua pemuda. Keduanya kemudian dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Kita amankan di saat narkoba, kita akan dalami, kita akan periksa, kita cek lagi, kita surit apakah yang bersangkutan merupakan pemakai atau jaringan dari narkoba. Selanjutnya apabila nanti terbukti, kita akan melakukan proses hukum sesuai dengan kegunaan yang barang bukti yang ditemukan. Patroli serupa akan terus dilakukan di wilayah hukum Polres Asahan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan memberantas peredaran narkoba. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri iNews melaporkan. Terkait laporan yang kami terima bahwa di rumah ini sedang mengedarkan narkotika jenis sabu.
Tim Kita Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan gerebek rumah seorang petani di Desa Rajik, Kabupaten Bangka Selatan. Rumah ini diduga sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Coba. Nah. Ada belum kan? Tahu di. Nah. Iya, kamu galau isi jalan. Nah, sabu ini lah. Mana aku tak tahu. Dari kediaman tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti 49 paket narkotika jenis sabu siap edar dengan berat bruto 10 gram. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti lain diduga kuat berkaitan dengan peredaran barang haram tersebut. Kami mengamankan di rumah tersangka. Pada saat diamankan, kami mengamankan 49 bungkus plastik bening berisian kristal warna putih yang diduga sabu. Tersangka langsung dibawa ke Mapolres Bangka. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Ed Desti. Pak Polisi, mohon patrolinya. Segerombolan remaja membawa sajam di daerah Pondok Gede, Jakarta Timur. Sangat meresahkan warga. Mohon patrolinya, Pak. Laporan selanjutnya dari Ed Sobat. Lapor Pak Polisi. Beberapa hari ini di daerah Kemayoran, setiap malam dekat area apartemen Mediterania, sering sekali geng motor lewat dan suara knalpotnya berisik sekali, mengganggu warga yang tidur. Mereka lewat sekitar jam 12 malam. Laporan selanjutnya dari Ed Dandim. Mohon patrolinya Pak Polisi. Di sekitaran Jalan Riau, Bandung, banyak motor yang menggunakan knalpot bro. Mereka menyetir ugal-ugalan dan membuat warga resah. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.